Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan mata kuliah ilmu ukur tanah. Kali ini menginjak subbab tentang poligon, pengenalan poligon. Materi ini akan menjelaskan definisi poligon dan macam-macam poligon sebagai kerangka kontrol horizontal untuk pembuatan peta. Tujuan materi kali ini, pertama, mahasiswa memahami definisi poligon sebagai KKH untuk pembuatan peta. Yang kedua adalah mahasiswa mengetahui macam-macam bentuk poligon untuk KKH. Metode poligon ini umum dipakai untuk pembuatan kerangka peta. Misalnya seperti ini. Faktanya, misalkan kita menginginkan membuat peta jalan, posisi pohon, posisi bangunan, maka dibuat dulu kerangkanya berbentuk poligon, ya, untuk area yang terbatas seperti ini, yang nantinya digunakan sebagai kerangka bantu untuk menentukan koordinat pasti yang lainnya. Dalam contoh gambar ini adalah contohnya adalah untuk poligon tertutup. Nanti kita akan bahas macam-macam poligon, ya. Ada yang terbuka, tertutup, dan seterusnya. Sebagaimana yang telah disinggung di subbab berikutnya, jadi poligon ini ada definisinya adalah suatu kerangka KKH yang terdiri dari titik-titik kontrol ini, ya, 1, 2 titik-titik kontrol yang dihubungkan dengan garis ukur. Garis ukur itu adalah garis yang menghubungkan dari titik-titik kontrol. Ya, ini disebut poligon. Nah, titik-titik poligon ini selain digunakan sebagai kerangka dasar horizontal, juga merupakan kerangka dasar vertikal, karena nanti ketinggiannya juga diukur dan ditetapkan. Untuk pengukuran poligon di lapangan, data yang diukur adalah data sudut, ya, data sudut antara dua garis ukur yang bersebelahan, kemudian data jarak antara dua titik poligon yang bersebelahan. Tentunya hasil akhir dari titik poligon itu menentukan titik-titik koordinat ini berapa, dengan koreksi dan segala macamnya. Menurut bentuknya, poligon ada dua, yaitu poligon terbuka. Jadi poligonnya ini terbuka, garis ukurnya itu terbuka. Kemudian ada poligon tertutup atau poligon kering. Adalah poligon yang titik awalnya dan akhirnya bertemu dalam satu titik. Jadi misalkan dimulai dari titik A, kemudian membutuhkan B, C, D, E. Nah, dari E kembali lagi ke A. Ini namanya poligon tertutup. Nanti juga punya konsekuensi terhadap cara perhitungannya. Untuk survei-survei lokal, poligon tertutup ini sangat membantu karena misalkan kalau kita tidak mempunyai titik referensi, untuk sementara kita bisa menggunakan satu titik karena sudah pasti diketahui titik awal dan akhirnya ya di tempat itu juga. Jadi nanti dari sisi koreksi sudut maupun koreksi jarak dan ketinggian bisa dilakukan walaupun hanya karena kembali ke satu titik. Ada juga poligon bercabang, yaitu mempunyai titik simpul satu atau lebih titik simpul di titik cabangnya. Jadi seperti ini. Gabungan dari poligon tertutup seperti ini, tapi kemudian ada cabangnya juga di tengahnya. Ini ada cabangnya. Nah, ada cabang seperti ini. Nah, dari
jumlah titik ikatnya atau data titik ikat yang diketahui itu poligon bagi dua. Itu yang terikat sempurna dan terikat tidak sempurna. Yang dimaksud dengan terikat sempurna adalah poligon yang terikat sempurna dapat terjadi pada poligon tertutup maupun terbuka. Dikatakan sempurna sebagai titik ikat apabila diketahui dua-duanya, koordinat dan jurusan atau azimutnya. Jadi di titik ikatnya diketahui koordinat dan azimutnya. Sedangkan untuk yang tidak sempurna hanya diketahui koordinat saja misalnya atau azimutnya saja. Jadi nanti ada konsekuensi tersendiri kalau misalkan hanya diketahui azimutnya saja, ya kita hanya bisa melakukan koreksi terhadap sudutnya, sudut dalam. Tapi kalau diketahui juga, kalau hanya diketahui koordinatnya, maka kita tidak bisa mengkoreksi sudutnya, tapi yang dikoreksi hanya jarak atau ya jarak X dan jarak Y-nya, sehingga menutup ke tempat yang titik yang sudah menjadi referensi. Sebagai gambaran seperti ini. Jadi misalkan ada poligon terikat sempurna, ya. Misalkan ada poligon terikat sempurna. Ya. Yang disebut dengan poligon terikat sempurna adalah misalkan titik yang segitiga ini diketahui koordinatnya berapa, X-nya tahu, Y-nya juga tahu. Ya. Di titik kedua, nah ini kita juga tahu, ada X-nya tahu, Y-nya tahu. Kalau hanya koordinatnya seperti ini, di dua titik ikatnya, maka yang masih disebut poligon tidak terikat sempurna. Namun, bila azimutnya juga diketahui, seperti pada subbab sebelumnya saya jelaskan ya, yang namanya azimut adalah sudut terhadap arah utara. Sudut terhadap apa ya? Sudut garis pertama. Jadi misalkan azimutnya diketahui, kemudian juga di titik akhirnya ini di garis yang terakhirnya ini juga azimutnya diketahui, gitu ya. Nah, ini disebut sebagai terikat sempurna. Pun demikian kalau misalkan di dua titik ikat ini hanya diketahui azimut saja tanpa koordinat, maka itu juga masih belum sempurna. Sebagai ringkasan, poligon adalah suatu kerangka horizontal yang terdiri dari titik-titik kontrol yang dihubungkan dengan garis ukur. Berdasarkan bentuknya, poligon dapat dibagi menjadi 3, yaitu tertutup, terbuka, dan bercabang. Sedangkan berdasarkan titik ikatnya, poligon dibagi menjadi 2 macam, yaitu poligon terikat sempurna dan poligon terikat tidak sempurna. Demikian penjelasan terhadap materi ini. Silakan dilanjut untuk latihan dan asesmennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.